إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ke kesesatan Ahlul Kalam. Beliau sebutkan banyak sekali, sepertinya terlalu membuang waktu untuk mengikuti kesesatan Ahlul Kalam ini. Saya bacakan sekilas saja bagaimana berawal dari ilmu kalam sampai seorang muslim mengatakan, salah satunya Bayan bin Sam'an, bahwa yang kita sembah adalah cahaya, wa annahu ala surati rajulin, cahaya dalam rupa seorang laki-laki. Ini sudah keterlaluan ucapan-ucapan Ahlul Kalam falasifah. Wa annahu yuhliku jami'a a'da'ihi, yang seluruh anggota badan si rajul ini musnah kecuali wajahnya. Ini pendapat buruk berasal dari kaum falasifah. Faqatalahu Khalid bin Abdullah, akhirnya dia dibunuh oleh seorang penguasa wasit bernama Khalid bin Abdullah. Khalid bin Abdullah ini yang juga menyembelih Ja'ad bin Dirham, yang mengatakan bahwa Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak besar, tidak kecil, tidak sedang. Dibunuh oleh seorang penguasa saleh, Khalid bin Abdullah. Dan beliau berani karena beliau belum terkena subhat, apa itu, trias politika. Subhat ini mengajarkan kepada kaum muslimin, Amirul Mukminin, pemimpin, khalifah, presiden, raja muslim tidak boleh jadi hakim. Jelas ini subhat. Kata siapa? Ya. Di zaman Abu Bakar penguasa, hakimnya siapa? Hakimnya siapa? Abu Bakar. Di zaman Umar berkuasa, siapa hakimnya? Umar. Di zaman Utsman berkuasa, siapa hakimnya? Utsman. Begitu juga Ali. Terus, nah, ketika seorang penguasa merasa tidak mampu, kurang mampu, boleh menunjuk hakim, qadhi. Bukan berarti dirinya tidak boleh. Ya, contoh pertamanya Nabi SAW. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin dan sekaligus hakim dari kaum muslimin. Siapa yang salah, siapa yang benar, si fulan harus direjam, si fulan harus dipotong tangannya. Yang menjatuhkan hukuman itu siapa? Nabi SAW. Nabi wafat siapa? Abu Bakar. Abu Bakar wafat siapa? Umar, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang ada syubhat di dunia demokrasi ini, presiden tidak boleh menjatuhkan hukuman, tidak boleh jadi hakim. Ya, maka dipilahlah kekuasaan itu, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi melaksanakan jalannya pemerintahan, itulah presiden. Yang memutuskan hukuman pengadilan, nggak boleh presiden. Siapa? Hakim tersendiri, pengadilan.
Pengadilan pun kemasukan subhat. Apa? Hakim satu-satunya yang memimpin, yang menentukan hukuman yang ada dalam peradilan? Tidak. Kemasukan subhat dua. Apa? Jaksa dan pengacara, pembela, ya kan? Ada di zaman Nabi jaksa, pembela? Tidak ada. Hakim itulah. Si fulan salah atau tidak, terserah hakim. Si fulan harus dihukum atau tidak, terserah hakim. Hakim berhak bertanya. Ada saksi, ada bukti. Nggak ada jaksa, nggak ada pembela. Ya. Nah, ketika dua subhat ini masuk ke dunia kaum muslimin, peradilan kaum muslimin, terjadilah apa yang terjadi. Semua kita tahu dunia peradilan ini dari sebuah istilah baru yang tidak ada dalam Islam, pembela dan jaksa. Islam tidak mengenal ini. Hakim, titik. Ya. Disinilah Islam mengancam hakim, diancam sedemikian rupa supaya hakim itu berhati-hati. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, hakim itu dibagi tiga. Berapa yang masuk surga? Satu. Yang dua masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk neraka? Yang masuk neraka adalah yang memutuskan berdasarkan kebodohannya. Dia tidak tahu kalau harus dipotong tangannya. Dia tidak tahu kalau harus direjam. Dia tidak tahu kalau harus dicambuk. Nggak tahu dia, karena jahil. Nggak tahu ayat, nggak tahu hadis. Ini terancam neraka. Yang kedua, dia tahu si fulan ini harus dipotong tangannya, si fulan itu harus direjam, si fulan itu harus dikisos. Tapi karena suap, karena sesuatu, karena adiknya, karena keponakannya, karena satu suku dan seterusnya, maka dibebaskan oleh hakim ini. Dia tahu, tapi melanggar ilmunya. Ini pun terancam neraka. Yang mana yang masuk surga? Di luar yang dua tadi. Dia tahu bahwa si fulan harus direjam, harus dikisos, harus dicambuk, dan dia lakukan itu berdasarkan ilmunya. Satu hakim inilah satu-satunya yang masuk surga. Ini contoh jelas dan banyak kisah. Salah satunya Harun ar-Rasyid ketika didatangi oleh beberapa ulama, salah satunya Abu Muawiyah ad-Darir. Harun ar-Rasyid baru membersihkan pedangnya yang basah karena darah, dan di sebelahnya ada seseorang yang sudah terpisah antara kepala dengan badannya. Tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu, Harun ar-Rasyid mengatakan, aku baru saja membunuh orang ini karena dia tidak mau bertaubat, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Aku tawarkan untuk bertobat, dia tidak mau. Aku penggal lehernya. Enggak pakai pengadilan, enggak ke hakim. Kenapa? Karena khalifah boleh sekaligus hakim. Karena seseorang yang tidak mau bertobat dari kesesatannya, maka hukumannya adalah mati. Ya, kufur tentunya. Orang yang kufur setelah beriman, orang yang murtad keluar dari Islam, hukumannya apa? Hukumannya apa? Mati. Man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang merubah keyakinannya dari Islam ke non-Islam, bunuhlah. Kata siapa? Kata Nabi SAW.
ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah yang tentu tidak mungkin salah. Ada lagi yang mengatakan innal mayyita ya'kulu fil qabri wa yashrabu wa yankihu. Ini dahsyat lagi, bahwa mayat itu, orang mati di dalam kuburnya itu, mereka makan di dalam kuburnya, mereka minum, mereka nikah. Li'annahum sami'u bina'im, karena mereka mendengarkan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Ini berawal dari berfikir tentang hal yang gaib, bahwa siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu apa, kan tidak dijelaskan. Kesesatan mereka di situ. Ada berita gaib dari Allah, ada berita gaib dari Rasulullah, lalu berita gaib ini dikembangkan, difikir, dianalisa, dikiaskan, dan seterusnya. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ketika Ahlus Sunnah mendengar ayat, mendengar hadis tentang hal yang gaib, misalnya para nabi, para rasul, di dalam kubur mereka apa? Sholat. Ada komentar dari Ahlus Sunnah? Pembahasan? Nggak ada. Udah selesai. Ya. Nggak ada. Wudunya gimana ya? Tayamum kali ya? Kan nggak ada air. Ya. Nggak ada begitu. Tentu tidak usah kita fikirkan sholatnya bagaimana, kan sempit. Gimana rukuknya, gimana sujudnya, berdirinya gimana, tidak perlu. Cukup kita imani sabda Nabi, bahwa para nabi, para rasul sholat di dalam kuburnya. Sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak usah kita bahas berdirinya, rukuknya, sujudnya. Tentu berbeda dengan kita. Ya, sama dengan ikan-ikan itu setiap hari, setiap saat memohonkan ampun kepada antum. Ya, sekarang ini ikan-ikan sedang memohonkan ampun untuk antum yang sedang mencari ilmu. Orang-orang yang mencari ilmu dimohonkan ampun oleh para malaikat, ya, oleh binatang-binatang, hatta al-hitan fil ma fil bahr, sampai kepada ikan-ikan yang ada di air. Mereka memohonkan ampun untuk kaum muslimin yang mencari ilmu. Kita pertanyakan, kita bahas, ya tidak akan ketemu pembahasan. Itulah Ahlus Sunnah. Beda dengan mereka falasifah ini, Ahlul Kalam. Difikir, dianalisa, dikiaskan, lalu terjadilah kesimpulan-kesimpulan sesat seperti tadi, hasil dari olah fikir mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah, ya. Kecuali Nabi berbicara tentang jangan menjual dengan dua harga, bolehlah dianalisa, dikiaskan, difikir. Kenapa kita tidak boleh mencegat para petani yang sedang membawa hasil pertaniannya ke pasar? Kita tidak boleh cegat di jalan. Boleh ini dianalisa, difikir, dikiaskan, karena ini bukan hal yang gaib. Kenapa dalam jual beli ada khiyar? Uang sudah kita serahkan 1 juta, handphone sudah kita ambil, kita pegang-pegang, tapi kita masih ada di situ. Tiba-tiba kita berubah pikiran, maaf saya nggak jadi beli. Mana uang saya? Ini handphone Anda. Bolehkah? Boleh. Khiyar majlis. Ini boleh, ada analisa, ada kias, ada hikmah di balik itu, boleh. Ya. Adapun hal-hal yang gaib, biasanya yang bersifat ta'abbudi, tidak bisa akal kita menjangkau. Sudah diimani saja. Ya, kita tinggalkan kesesatan falasifah, terlalu banyak untuk disebutkan. Kita masuk ke thariqatun najati min dzalik.
Bagaimana caranya supaya kita selamat dari itu semua? Dari apa? Kalau antum ikutin dari awal atau mungkin 4-5 pertemuan terakhir sampai sekarang, tentu antum bisa jawab jalan selamat dari 2 pintu iblis. Masih ingat? 2 pintu, 2 jalan, 2 cara yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Yang kedua baru saja kita tinggalkan, ya, ahlul kalam, falasifah, qiyas, ini itu. Yang pertama masih ingat? Taklid. Yang satu apa kata guru, apa kata syekhnya, apa kata madhabnya. Yang kedua sebaliknya, berpikir sendiri, memeras otak sendiri. Ada pertanyaan di sini, tariqatun najati min dzalik. Qad 'ibta tariqal muqallidin fil usul. Engkau telah mencela bagaimana manhaj yang ditempuh oleh orang-orang muqallidin, orang-orang yang bertaklid. Wa tariqal mutakallimin, Anda juga telah mencela jalan yang ditempuh oleh orang-orang ahlul kalam. Maka ada pertanyaan, famat tariqus salim min talbisi iblis. Lalu mana jalan yang selamat itu, yang mana? Agar kita selamat dari talbisnya iblis, yang mana? Ini salah, itu salah. Ikut apa kata orang, ikut apa kata madhab, ikut apa kata syekh, salah. Mikir sendiri, salah juga. Yang benar yang mana? Kan gitu. Pertanyaan yang wajar berarti. Fal jawab, kata beliau, jawabnya adalah annahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apapun yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, wa tabi'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti para sahabat, hum di sini kembali ke sahabat, bukan ke Rasul, karena mereka tidak bertemu dengan Rasul, mereka hanya bertemu dengan sahabat. Berarti istilahnya apa? Tabi'in. Wa tabi'uhum. Cuman ada tambahan, ada syarat bi ihsan. Ya. Karena para sahabat tidak ada yang sesat. Para muhajirin, ansar, tidak ada yang sesat. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok muhajirin, dari kelompok ansar, nggak ada yang sesat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat, yang ketemu dengan sahabat, ada yang sesat apa tidak? Ada. Kalau sahabat tidak ada yang sesat, bukan tidak ada yang salah, bukan tidak ada yang berbuat dosa, bukan, ada yang berbuat dosa, mais, berzina, ya kan, Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rencana Nabi, berdosa, ya kan, bukan tidak pernah berdosa, sesat, terkena syubhat. Nah, bagaimana tabi'in? Apakah ada yang sesat? Yang bertemu dengan sahabat tabi'in, ada yang sesat? Ada. Ya. Oleh karena itu untuk tabi'in ada syarat, walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti kebaikan para sahabat, mengikuti manhajnya para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat. Kenapa? Karena ada tabi'in yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, ada tabi'in yang tidak mencontoh sahabat. Siapa contohnya?
Dzul Khuwaisirah. Ya, siapa lagi? Ma'bad al-Juhani. Siapa lagi? Banyak dari kalangan Qadariyah, dari kalangan Rafidhah. Rafidhah kan ketemu dengan Ali. Ya. Walaupun mereka bertemu dengan sahabat, tetapi mereka sesat. Walaupun belum bisa dikatakan kafir. Wahum as-salafus salih. Istilah yang masyhur untuk mereka adalah salafus salih. Ingat, secara masa, secara waktu, secara zaman, salaf itu berakhir di generasi ketiga. Generasi pertama bertemu dengan Nabi disebut sahabat. Generasi kedua bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, bertemu dengan sahabat, disebut tabi'in. Generasi ketiga bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat, atba'ut tabi'in. Hanya itu, hanya itu. Bertemu dengan tabi'in, nggak ada istilah itu, sudah berhenti di situ. 220 Hijriah kira-kira habis, sudah tidak ada lagi atba'ut tabi'in. 170 Hijrah kira-kira habis, tidak ada tabi'in lagi, ya. 110 Hijrah kira-kira habis, tidak ada sahabat lagi. Untuk 110 ini ada dalil. Untuk 170 dan 220 Hijrah tinjauan para ulama, penyelidikan para ulama, catatan para ulama. Adapun 110 dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana di tahun itu 10 Dzulhijjah, beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu sebelum beliau wafat, beliau mengatakan 100 tahun lagi orang yang hidup sekarang tidak ada lagi yang hidup. 100 tahun dari sekarang, orang yang hidup sekarang ini sudah mati semua. Orang yang hidup sekarang ini, kata Nabi, kalau muslim namanya apa? Yang hidup sekarang ini, kata Nabi, kalau muslim berarti siapa mereka? Sahabat. Dengan kata lain, Nabi mengatakan 100 tahun lagi nggak ada sahabat yang masih hidup. Gitu, maksudnya begitu. Beliau mengatakan 100 tahun lagi yang hidup sekarang ini sudah mati semua, diganti oleh anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya. Nah, adapun 170 dan 220 ini catatan para ulama, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, salafun salih? Tadi secara waktu, secara zaman, secara masa, bukan secara pemahaman, bukan secara akidah, bukan secara tauhid, bukan secara manhaj. Adapun secara manhaj, secara akidah, secara tauhid, jangankan 200 tahun, 300 tahun, hari ini masih ada orang salaf apa tidak? Masih. Bahkan sampai akhir zaman kelak, sampai mereka berdiri di belakang Nabi Isa, sampai orang-orang Khawarij berdiri di belakang Dajjal. Ini luar biasa akibat buruk dari sebuah kebodohan. Manusia-manusia yang digambarkan oleh Nabi, dahinya hitam karena bekas sujud, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa,
mukanya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, dan mereka tidak berani mengambil sebutir kurma, takut haram. Ini mereka. Tapi begitu Dajjal muncul, malah mengikuti Dajjal. Ini luar biasa, betul-betul di luar akal sehat. Akibat buruk dari sebuah kebodohan, tidak berpegang dengan dalil, hanya ibadah tanpa ilmu. Ketika muncul Dajjal, bukan memusuhi Dajjal, membunuh Dajjal, memerangi Dajjal, atau minimal lari dari Dajjal, malah berdiri di belakang Dajjal, membela Dajjal. Sementara antum tahu siapa anak muda Arab yang lantang di depan Dajjal, anta Dajjal, anta kadzdzab. Siapa dia? Ahli ibadah? Bukan ahli ibadah. Dia adalah anak muda yang bacaannya adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, ulama ahlul hadis, mempelajari hadis, dan dia yakin dengan apa yang dia baca, bahwa Dajjal rambutnya keriting, ada tulisan kaf ra di dahinya, matanya buta sebelah, begini, persis yang dia saksikan. Dajjal itu persis apa yang dia baca, persis dengan apa yang dia baca di Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Maka ketika anak muda yang belajar ilmu bertemu dengan Dajjal, mantap, yakin, tidak ragu-ragu, mengatakan dengan lantang, anta Dajjal, anta kadzdzab. Engkau Dajjal, engkau si pendusta. Sementara yang lain luar biasa, tergoda dengan kehebatan Dajjal, tergoda dengan kedahsyatan Dajjal. Bayangkan bumi tandus, tidak ada tanaman. Tiba-tiba dengan satu teriakan Dajjal, ukhruj min kunuzik, keluarkan perbendaharaan. Tiba-tiba bumi yang tandus itu menjadi hijau, keluar tanam-tanaman hijau. Siapa yang tidak terpedaya? Ya. Maka mereka menyembah Dajjal. Anak muda ini ya. Apalagi setelah anak muda ini dibelah badannya menjadi dua oleh si Dajjal, lalu diinjak-injak oleh Dajjal, mati. Lalu Dajjal mengatakan, kum, berdirilah. Tiba-tiba berdiri, hidup lagi. Dengan pongahnya si Dajjal mengatakan, masih tidak percaya kalau aku ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mana mungkin bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Si anak muda ini mengatakan, tadi sebelum engkau bunuh aku yakin bahwa engkau Dajjal. Setelah engkau bunuh aku, kemudian engkau hidupkan lagi aku, sekarang aku tambah yakin kalau engkau betul-betul Dajjal. Aku tidak menyangka bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi di Bukhari, Muslim, dan lain-lain, akulah orangnya. Aku tidak menyangka. Dan dengan mantap mengatakan, setelah ini engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku dan kepada yang lain. Ini terakhir. Berarti kemarin-kemarin banyak yang dibunuh-bunuhi oleh Dajjal dan suka-suka dia. Dan betul, nggak bisa lagi. Inilah ilmu. Maka fawaid besar dari kisah ini, hadis ini, bahwa yang akan menyelamatkan kita dari syubhat, yang akan menyelamatkan kita dari firqah-firqah dolal, yang bisa membentengi kita dari kesesatan-kesesatan, apa? Ilmu, sunnah, bukan ibadah. Ya. Ibadah hanya bermanfaat untuk diri kita, ilmu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain.
Nah, pertanyaan besar tadi, famat tariqus salim min talbisi iblis, jalan selamat yang bisa menyelamatkan kita dari talbisnya iblis apa? Dijawab Rasulullah, para sahabat, tabi'i, salafun salih. Bagaimana mereka dalam masalah sifat-sifat Allah? Min isbatil khaliq, menetapkan adanya khaliq dengan seluruh sifatnya yang ditetapkan oleh Allah sendiri, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa isbati sifatihi ala ma waradat bihi al-ayat wal akhbar, seluruh sifat Allah yang dinyatakan oleh ayat, yang dinyatakan oleh akhbar. Akhbar yang dimaksud hadis. Selesai. Apa kata Allah tentang dirinya, apa kata Nabi tentang diri Allah, kita ikuti. Ini salafun salih, diawali dari para sahabat. Tidak ada pembahasan para sahabat, bahkan bisik-bisik dua orang sahabat. Tangan Allah maksudnya apa ya? Wajah Allah maksudnya apa ya? Apa wajah seperti pengertian wajah sehari-hari? Enggak ada pembahasan seperti itu. Enggak ada. Allah menjaga para sahabat, tidak saling bertanya, apalagi bertanya kepada Nabi SAW, tidak ada. Sementara pertanyaan-pertanyaan lain yang banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka an syahril haram, dan lain-lain banyak. Mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hilal, tentang darah haid, tentang khamr dan judi, tentang bulan haram. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan tidak ada satupun ayat mereka bertanya kepada engkau tentang wajah Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang tangan Allah. Tidak ada. Ya. Min ghairi tafsirin, tanpa tafsir. Tafsir, salah satu pengertian tafsir adalah takwil, tanpa takwil. Jadi jangan ditakwil. Walaupun ada takwil yang hak, ada takwil yang batil. Adapun mentakwil sifat-sifat Allah, mentakwil tangan Allah menjadi kekuasaan Allah, mentakwil wajah Allah menjadi ridha Allah, dan seterusnya, ini takwil yang batil. Takwil yang batil. Wala bahthin amma laysa fi quwwatil bashar idrakuhu, dan tidak ada pembahasan tentang apa yang tidak mungkin bisa dicapai oleh pikiran seorang manusia. Sepinter apapun, secerdas apapun, tidak mungkin bisa mencapai tentang bersemayamnya Allah di atas arsy, turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya, telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nabi saja tidak tahu. Kalau beliau tahu, tentu akan beliau kasih tahu kepada para sahabat. Kan salah satu yang tidak mungkin ada pada diri Nabi apa? Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Beliau tahu bagaimana cara Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya misalnya, tapi beliau tidak ajarkan kepada para sahabat. Berarti beliau berkhianat. Kalau beliau tahu, beliau sampaikan, ya. Setidaknya dengan lafaz pertanyaan, ya. Seperti beliau bertanya, tahukah engkau Jabir, kemana perginya matahari ketika tenggelam? Beliau ingin menerangkan bahwa ketika matahari tenggelam itu, matahari tersebut apa? Masih ingat? Sujud di bawah arsy. Beliau tahu, beliau sampaikan. Maka bagaimana
bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, bagaimana cara Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, beliau tidak tahu. Kalau beliau tahu, tentu akan beliau jelaskan. Tidak ada penjelasan dari beliau. Wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhlukin. Ini salah satu contoh. Kan akidah tauhid banyak. Salah satu akidah seorang muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah, ucapannya Allah, suaranya Allah. Apa iya itu makhluk? Tidak. Karena suara Allah, ucapan Allah, firman Allah tidak terpisah dari Allah. Beda dengan arsy, kursi, langit, itu terpisah dari Allah. Makhluk terpisah dari Allah. Maka Allah itu dikatakan ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang menempel di diri Allah. Seperti arsy dengan Allah menempel, Allah duduk menempel di arsy, tidak. Salah satu sifat Allah adalah tidak ada makhluk yang menempel di diri Allah. Ba'inun an kulli khalqihi. Nah, sementara ucapan Allah, firman Allah menempel apa tidak? Ya menempel, keluar dari diri Allah, didengar oleh Jibril. Makhluk? Ya jelas bukan. Jelas bukan makhluk. Menyatu antara firman Allah dengan Allah itu sendiri, maka bukan makhluk. Karena sekali lagi, seluruh makhluk tidak ada yang menempel pada diri Allah, tidak ada yang menyatu dengan diri Allah. Wala nata'adda madmumal ayat, dan tidak melampaui batas dari apa yang terkandung di ayat. Sudah berhenti aja di situ. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy, sudah berhenti, titik di situ. Cukup kita katakan, kita yakini apa adanya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Ya. Dan kalimat istiwa jangan diganti dengan yang lain. Julus misalnya, duduk, ya jangan. Istiwa. Ya barangkali bahasa yang tepat bersemayam, karena bersemayam kan jelas bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ya. Bagaimana kalau ternyata bersemayam ini salah? Ya nggak masalah. Kita berpegang dengan istiwa. Ya. Maka seandainya tidak usah diterjemahkan lebih bagus. Allah istiwa di atas arsy. Ya, istiwa itu apa? Baru dibahas. Sebab terjemahan kan belum tentu mewakili, belum tentu pas. Seperti terjemahan nasihat kan tidak pas. Ya, nasihat kan bahasa Arab awalnya, masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pas, tidak pas. Kita semua tahu apa pengertian nasihat menurut bahasa Indonesia. Kita semua tahulah ya. Ada anak mana sholat, kita nasihati supaya dia mau sholat, rajin sholat. Nah, itu nasihat ya. Apakah mewakili nasihat menurut kaidah bahasa Arab? Tidak. Buktinya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, nasihat untuk Allah. Lihat, kalau kita pakai nasihat menurut pengertian bahasa Indonesia, rusak. Mosok kita menasihati Allah, mosok Allah kita nasihati, ya, tidak mewakili, tidak pas. Maka banyak usulan para a'immah, para masyayikh, jangan semua kitab diterjemahkan, terutama kitab-kitab besar.
jangan diterjemahkan. Ya, nanti ya rusak tadi. Ya, nggak usah jauh-jauh Al-Quran. Berapa banyak orang yang salah faham terhadap Al-Quran gara-gara terjemahan. Tidak bisa mewakili. Tidak seluruh terjemahan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai terakhir An-Nas itu benar semua. Salah semua insya Allah enggak, ya. Tapi tidak semuanya bisa mewakili. Wala natakallamu fi dzalika bi ra'yina, dan jangan kita berbicara dengan ra'yu kita. Yang punya ra'yu, yang punya pendapat, yang punya logika, simpan rapat-rapat, kubur dalam-dalam, buang jauh-jauh. Barangkali ada di antara kita ya seperti anak kecil gitu kan, membayangkan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, membayangkan bagaimana Allah turun ke langit dunia, membayangkan bagaimana Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Ya, jangan bayangan itu diceritakan, disampaikan, apalagi dijadikan ilmu, diajarkan. Jangan, simpan rapat-rapat. Ya, maka ada kaidah, kullu ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbersit di pikiranmu tentang diri Allah, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti salah. Tidak mungkin benar, bahkan mendekati saja tidak. 1 miliar, nggak usah 1 miliar, 1 triliun manusia membayangkan tentang Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, pasti tidak ada yang benar. Pasti tidak ada yang benar. Oleh karena itu kelak ketika kaum muslimin di surga melihat wajah Allah, terkagum-kagum atau tidak? Terkagum-kagum. Nggak ada yang oh ternyata sama dengan bayangan saya, nggak ada ya. Oh ternyata mirip dengan yang saya bayangkan, nggak mungkin, pasti salah ya. Semuanya pasti terkagum-kagum, terheran-heran dengan kebesarannya, keindahannya. Waqad kana Ahmad bin Hanbal yanha an yaqula ar-rajul, Imam Ahmad bin Hanbal melarang seseorang mengatakan lafdiyum bil Quran makhlukun aw ghairu makhlukin. Lafaz Al-Quran itu makhluk, lafaz Al-Quran itu bukan makhluk. Dua-duanya dilarang. Maksudnya ya mestinya kalau makhluk bukan berarti bukan makhluk, kalau bukan makhluk berarti makhluk. Oh dua-duanya salah. Maksud beliau jangan dibahas, jangan dibahas. Katakan saja Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Jangan ada pertanyaan kalau lafadznya bagaimana. Misalnya kita melafatkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, ini makhluk bukan. Jangan dibahas menurut beliau begitu ya, li'alla yakhruja anil ittiba'i lis-salaf, agar kita tidak keluar dari jalannya orang-orang salaf. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.